Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, kenalin, saya Liza Mastura, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ini untuk pertama kalinya saya membuat podcast loh. Dan saya akan membahas tentang kecewa. Pastinya kalian pernah merasakan kecewa, bukan? Mungkin kamu berharap orang-orang di sekitarmu memperlakukanmu dengan baik. Mungkin di hari ulang tahunmu, kamu juga berharap mereka memberikan hadiah berbentuk barang yang kamu sukai. Tapi sayangnya tidak ada yang peduli padamu. Dan kebenarannya adalah kamu tidak spesial seperti apa yang kamu bayangkan. Dimanapun berada, kita selalu memposisikan diri seolah kita adalah pusat tata surya, seolah semua perhatian tertuju kepada kita. Itulah sifat alami yang kita bawa dari lahir. Lalu ketika mulai dewasa, berpikir, akhirnya kita sadar bahwa selama ini kita dibodohi oleh pikiran sendiri, kecewa, dan akhirnya jadi membenci diri sendiri. Sehingga muncul pertanyaan tentang bagaimana cara mengatasi rasa kecewa dalam hidup. Sama halnya seperti takdir yang tidak bisa dihindari. Semua orang pasti akan atau pernah merasakan kekecewaan. Semua ini memang layak untuk kita alami sebagai manusia. Jika berbicara tentang kebahagiaan, semua orang juga pasti bahagia. Serumit apapun masalah hidupmu, atau sesulit apapun kamu menjalaninya, pasti ada momen di mana kamu merasa bahagia, meskipun di kondisi yang sebenarnya menyedihkan. Jadi, tak perlu lagi menambah kekecewaanmu dengan kecewa terhadap rasa kecewa yang sedang kamu alami. Kita setuju bahwa tidak ada manusia yang mutlak buruk dan tidak ada pula manusia yang mutlak baik. Saat kamu menganggap seseorang itu baik, lalu mulai berharap sesuatu kepadanya, dan beruntungnya hal itu terjadi. Karena apa yang kamu harapkan darinya di awal sudah terjadi, kemudian kamu jadi berharap lebih tinggi lagi. Namun sayangnya, kali ini harapanmu tidak menjadi nyata. Akhirnya kamu pun kecewa dan mulai menganggapnya buruk. Sampai kapan rasa kecewa yang kita alami berujung pada menyalahkan orang lain? Kecewa yang paling menyakitkan berawal dari harapan yang terlalu tinggi. Dan bukankah kita sendiri yang mengatur seberapa besar harapan terhadap orang lain? Boleh saja kita berharap kepada orang lain, sebab hal itulah yang mengeratkan ikatan koneksi dalam hubungan. Hanya saja, berharap terlalu tinggi sangatlah berbahaya, sebab tidak ada manusia yang mutlak baik dan mutlak buruk. Satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Kita semua memiliki kemungkinan yang besar untuk mengecewakan ataupun dikecewakan. Kita memang tidak bisa mengubah orang lain sepenuhnya, tetapi kita memiliki sedikit kemampuan untuk mengontrol mereka, dan kemampuan itu adalah komunikasi. Jika kamu sering kecewa karena orang lain tidak pernah menuruti apa yang kamu katakan, maka jangan buru-buru menghakimi bahwa mereka bodoh, tidak paham, atau mengecap buruk. Bisa jadi kesalahannya terletak pada cara kita dalam berkomunikasi. Menurunkan ekspektasi kepada orang lain adalah teknik untuk memperkecil kemungkinan dikecewakan. Sementara memperbaiki cara berkomunikasi artinya membuka kemungkinan yang lebih besar untuk lebih didengarkan. Kita harus pahami inti dari sebuah komunikasi bukanlah kata-kata, tetapi pemahaman. Ingatlah, tindakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Saat berkata-kata,
saat kamu berkata-kata dengan bijaksana, sementara tindakan dan penampilanmu tidak mencerminkan apa yang kamu bicarakan, maka kemungkinan besar orang lain tidak akan mendengarkan. Dan sebaliknya, saat kamu memperbaiki dirimu, mulai dari kebiasaanmu, sikapmu, atau penampilanmu, maka satu kalimat saja yang keluar dari mulutmu akan terus diingat. Hanya ada satu cara untuk menghindari rasa kecewa, yaitu tidak mengharap apa-apa. Namun, bukankah hal itu membuat hidup terasa datar? Dan kita tidak akan bertumbuh jika tidak memiliki harapan. Fokus pada pengembangan diri atau meningkatkan kualitas diri tidak menjamin bahwa kamu tidak akan pernah kecewa lagi. Tetapi inilah usaha untuk memperkecil kemungkinan kecewa, atau setidaknya agar kekecewaan tidak terlalu sakit. Dan sekarang semua orang bisa saja menyebut kekecewaan sebagai pengalaman buruk. Tetapi dari pengalaman buruklah kita belajar untuk menjadi lebih bijak dalam berpikir. Kadang-kadang kecewa itu baik, sebab darinya kita belajar banyak hal dalam hidup. Pada akhirnya, rasa kecewa juga indah dan memang layak untuk kita alami dalam hidup. Jika kamu sering kecewa, maka bersyukurlah dan lanjutkan hidupmu dengan mengambil pelajarannya. Nah, kalian jangan menganggap kecewa itu hal yang buruk. Terkadang, kecewa bisa membangkitkan kita dari keterpurukan. Dan kadang, rasa kecewa pula yang membuat kita terus bangkit dan hidup lebih baik. Semoga podcast kali ini bermanfaat ya bagi teman-teman dan para pendengar lainnya. Saya Lisa Mastura, mohon maaf jika ada kata yang salah, baik itu disengaja ataupun tidak. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.